Baik dan buruknya kondisi tubuh seseorang tergantung dari apa yang kita konsumsi tiap harinya. Tetapi, terkadang kita lupa satu hal, bahwa selain makanan yang sehat, kita juga harus memperhatikan tempat atau wadah yang kita gunakan untuk membungkus makanan tersebut. Dan beberapa rumah makan atau restoran siap saji, bahkan pedagang kaki lima sekalipun, sering menggunakan styrofoam untuk wadah makanan. Kenapa styrofoam? Karena styrofoam memiliki banyak keunggulan sebagai pembungkus makanan, yaitu murah, kuat, tidak mudah bocor, ringan, dan praktis. Namun, tahukah kamu, di balik semua keunggulannya tersebut, tersimpan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Bila ditinjau dari susunan kimianya, styrofoam termasuk ke dalam jenis plastik dengan kandungan polistirena. Selain itu, styrofoam memiliki kandungan monomer, antara lain stirena, benzena, dan formalin yang diketahui dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya membahayakan kesehatan, styrofoam juga berperan dalam menyebabkan global warming, karena styrofoam memakai senyawa hydrofluorokarbon. Senyawa tersebut dapat merusak lapisan ozon, sehingga terjadi kenaikan suhu dan mengakibatkan global warming, dan berujung pada pencemaran lingkungan. Untuk mencegah terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan yang lebih besar akibat styrofoam, diperlukan produk alternatif yang bisa mengurangi dan menggantikan styrofoam sebagai wadah makanan, serta aman untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Karena masalah ini, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian membuat inovasi dan berhasil membuat styrofoam yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan yang disebut sebagai biofoam. Akan tetapi, penemuan tersebut masih belum sempurna karena biofoam tersebut memiliki daya tahan air yang rendah, sehingga tidak cocok untuk makanan yang mengandung air. Dan disinilah kami ingin membuat inovasi yang bisa menggantikan kemasan styrofoam yang lebih ramah lingkungan serta memiliki daya tahan air yang bisa menyerupai styrofoam konvensional. Dan inovasi tersebut kami beri nama EcoStyro, Eco-Friendly Styrofoam. Berikut kelebihan EcoStyro dari biofoam. Pada biofoam terdapat parameter tahan air yang tidak bagus, di mana biofoam yang diciptakan oleh Balai Besar Pertanian Pasca Panen tidak mempunyai daya tahan terhadap air. Sedangkan EcoStyro dirancang untuk tahan air, seperti menyerupai styrofoam konvensional. EcoStyro adalah karsa cipta yang dibuat dari bahan-bahan alami dengan memanfaatkan limbah pertanian, yaitu pati singkong sebagai bahan utama, tongkol jagung atau jerami padi sebagai sumber serat, dan walnut oil sebagai bahan untuk membuat EcoStyro memiliki daya tahan terhadap air. Proses pembuatannya dengan melakukan penghalusan tongkol jagung dan jerami padi dengan alat penggiling. Kemudian akan dilanjutkan tahap pencampuran bahan. Proses pencampuran akan dilakukan dengan mixer, yaitu dengan memasukkan pati singkong, tongkol jagung yang sudah dihaluskan, dan menambahkan air secukupnya, serta memberikan bahan tambahan berupa etanol dan asam cuka sebagai bahan pelarut. Setelah itu, dilakukan pengadukan sampai semua bahan tercampur menjadi rata, sehingga tercipta sebuah adonan. Kemudian, setelah semua bahan menjadi adonan, maka akan dilakukan pencetakan karsa cipta dengan menggunakan mesin press, di mana akan dilakukan pencetakan karsa cipta dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Setelah semuanya selesai, kini karsa cipta EcoStyro siap untuk diuji apakah layak pakai. Setelah semuanya selesai dan memenuhi standar, maka EcoStyro siap untuk diproduksi massal dan dikomersilkan.
Ekostyro yang berhasil diproduksi dapat memberikan banyak dampak positif bagi lingkungan dan bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit yang diakibatkan bahan kimia styrofoam konvensional. Karena ekostyro merupakan styrofoam dengan bahan organik yang ramah lingkungan. Styrofoam tersebut bisa menjadi limbah untuk pembentukan kompos dan ramah terhadap hewan. Maka dari itu, ayo dukung ekostyro sebagai wadah makanan yang ramah lingkungan. Dengan kita beralih ke bahan yang ramah lingkungan, berarti kita ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan kehidupan manusia dari bahaya styrofoam.